Setiap guru mau menerima siswa-siswa apapun kondisi latar belakangnya, apapun keadaannya. Itu adalah amanah yang wajib kita jaga, kita kembangkan. Karena mereka adalah tunas-tunas bangsa, penerus kita di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan hak semua warga negara di Indonesia, tak terkecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi pun menjadi sangat penting karenanya. Dibutuhkan juga tenaga pengajar inovatif yang memiliki keterampilan lebih agar materi pelajaran dapat diterima oleh semua kalangan, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Yogyakarta adalah kota inklusi. Artinya kita akan memberikan semua layanan bagi semua orang, termasuk para penyandang disabilitas atau mereka yang berkebutuhan khusus. Sekolah-sekolah inklusi kita siapkan di kota Jakarta. Kita tidak hanya membangun unit layanan disabilitas dan resource center yang membantu para penyandang disabilitas untuk memasuki sekolah-sekolah inklusi, tetapi kita juga akan terus memperkuat sarana-prasarana yang diperlukan agar proses pembelajaran inklusi ini bisa dilakukan di kota Jakarta dan bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran. Mari kita semuanya menjadikan Yogyakarta sebagai kota inklusi untuk pendidikan maupun fasilitas dan sarana lainnya. Saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu Guru di kota Yogyakarta yang telah menunjukkan kompetensi dedikasinya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di kota Yogyakarta. Kami, pemerintah kota Yogyakarta, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, berkomitmen untuk memfasilitasi Bapak Ibu Guru dalam upaya untuk peningkatan kompetensi agar kota Yogyakarta yang mendapat julukan sebagai kota pendidikan, kota pelajar ini terus dapat meningkatkan kualitasnya. Dialah Santo Mugi Prayitno MPD, seorang guru kelas di SD Negeri Bangunrejo II, Yogyakarta, lahir di Purbalingga 38 tahun silam. Santo Mugi Prayitno berhasil menyelesaikan Master Pendidikan Dasar dengan predikat cum laude di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Perkenalkan, saya Santo Mugi Prayitno. Saya dari SD Negeri Bangunrejo II. SD yang terletak di Desa Kricak, Kecamatan Tegarrejo, Kota Yogyakarta. Secara geografis, sekolah kami terletak di pinggir sungai, Sungai Code. Sangat besar sungainya kalau banjir. Saya di sekolah Bangunrejo II ini sebagai guru kelas. SD Negeri Bangunrejo adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Jadi di sekolah kami menerima seluruh anak berkebutuhan dan anak yang reguler. Berbagai jenis, berbagai kalangan, berbagai kebutuhan yang mereka punya, semua kita terima tanpa ada perlakuan perbedaan dan diskriminasi. Kami memiliki 70 siswa, di mana 58 siswa adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Mayoritas mereka adalah anak-anak yang slow learner atau lambat belajar. Dari jumlah data tersebut, maka kami kadang-kadang memiliki hambatan dalam pembelajaran. Karena anak-anak yang memiliki lambat belajar adalah anak yang memiliki daya ingat yang kurang dibandingkan dengan teman-temannya. Maka dalam pembelajaran mereka dibutuhkan pengulangan, dan pengulangan. Di mana pengulangan itu setiap guru tidak akan mengulang berkali-kali materi yang sama. Maka dari itu, saya berinisiasi bagaimana masalah ini bisa kita selesaikan, yaitu agar pembelajaran bisa kita ulang tanpa gurunya mengulang berulang kali. Dari hal tersebut, maka saya membuat aplikasi yang terdiri dari satu aplikasi Android
dan didampingi dengan buku. Di mana buku tersebut ada panduan untuk belajar dan ada berisi QR code yang dimana di dalam QR code itu ada video, ada juga aplikasi yang interaktif antara aplikasi tersebut dengan anaknya. Aplikasi tersebut sangat menarik bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama yang slow learner. Karena apa? Dari segi gambar, itu berwarna-warni. Juga, aplikasi itu tidak semata-mata anak itu hanya membaca, tapi dia interaktif juga. Bagaimana dia akan menyentuh bukunya nanti di aplikasi tersebut membuka. Atau juga ada video yang harus disentuh di tabletnya. Sehingga anak akan tertarik. Karena apa? Anak-anak yang slow learner akan tertarik dengan kegiatan yang membutuhkan gerak. Tidak hanya mendengarkan, tapi dia akan melakukan. Karena di dalam buku tersebut ada materi dan juga ada aplikasi. Bagi anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus, juga dapat digunakan untuk apa? Untuk belajar. Untuk anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana? Ada panduan yang bisa diulang, sampai anak tersebut itu mampu untuk belajar sesuai dengan tujuan yang kita tentukan di awal. Bagaimana cara kerjanya adalah buku kita buka, ketika kita sudah membaca materi ada hal-hal yang tidak bisa diketahui atau masih kurang jelas, maka ada QR code yang bisa di-scan di aplikasi Bangunar. Orang tua pun tidak perlu khawatir, karena apa? Aplikasi tersebut tidak menggunakan paket data. Pada instalasi pertama, kita sediakan di sekolah, jadi nanti aplikasi tersebut kita tanamkan pada tablet atau Android yang dimiliki orang tua dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Saya paham bahwa setiap aplikasi pengembangan itu ada kelemahannya. Kelemahannya adalah aplikasi ini tidak bisa berkembang sendiri. Jadi kita harus membuat aplikasi-aplikasi yang baru untuk materi-materi yang lain. Harapan saya bahwa aplikasi ini bisa dipakai oleh seluruh guru-guru dan siswa yang ada di Kota Yogyakarta khususnya dan juga di Indonesia. Sehingga siswa-siswa kita yang memiliki hambatan dalam belajar, siswa-siswa kita yang memiliki kesulitan dalam belajar dapat tertangani. Mereka adalah amanah yang dititipkan kepada kita agar kita jaga baik-baik, kita kembangkan. Mereka adalah penerus kita di masa depan. Maka dari itu, kita semangat, dan semangat. Dengan pendidikan inklusi, memungkinkan anak berkebutuhan khusus menempuh pendidikan secara reguler untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni.